Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di pelajaran kali ini. Semoga kita semua sehat selalu, dikaruniai kesehatan ya, supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya mungkin Bapak bisa absen ya. Jadi untuk Dimas, Maulana ada ya, Hadir Pak. ya Rafid, Farhan ada, Faiz, Hadir, Pak. ya yang belum ada Rafli Rizik belum ada ya. Sakit Pak, habis vaksin dia Pak. Oke, kalau begitu Bapak lanjutkan saja untuk menampilkan materi pelajaran kali ini. Jadi kali ini idealnya kita harusnya melaksanakan lanjutan yang kemarin dalam bentuk praktikum tatap muka. Tapi dikarenakan kondisi pandemi yang saat ini, jadi Bapak melanjutkan untuk mensimulasikannya pada Cisco pakai tracer. Oke, sambil menunggu menampilkan materi presentasi, mari kita berdoa dulu ya, anak-anak ya. Kita belum berdoa ya, tadi Bapak lupa. Eh, Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, bisa dilihat di layar ya, sudah tampil ya. Jadi, kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu instalasi soft switch berbasis SIP. Nah, tapi di sini Bapak lebih menekankan untuk kompetensi dasar masih sama seperti kemarin dan juga IPK-nya masih sama. Nah, tapi di sini Bapak menekankan untuk tujuan pembelajarannya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya ialah setelah melakukan demonstrasi, peserta didik dapat merancang jaringan VoIP uh, dengan benar. Nah, yang berikutnya setelah melakukan demonstrasi, peserta didik dapat menampilkan hasil simulasi VoIP pada Cisco Packet Tracer dengan benar. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya untuk panduan belajarnya. Nah, untuk materi pokok kali ini, yang pertama, Bapak akan menjelaskan VoIP dan penjelasan singkatnya. Yang berikutnya protokolnya, selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Lalu setelah itu Bapak akan menampilkan video praktikum dan kalian melaksanakan praktik. Nah, itu resume untuk panduan belajar kali ini. Oke, untuk pengantarnya di sini. Nah, VoIP itu Voice over Internet Protocol. Oke, di bawah ini bisa kalian lihat ilustrasinya. Jadi di sini ada sebuah analog phone. Analog phone-nya ini nanti bisa terhubung ke port RJ11. Oke, nah sederhananya ialah suara yang dilewatkan ke paket IP. Nah, itu sederhana dari penjelasan tentang VoIP. Oke, penggunaan nyatanya. Ya, mungkin anak-anak bisa mencoba atau mungkin sudah banyak yang mencoba. Ya, eh, Faiz, pernah mencoba yang mana Faiz dari semua yang ada di sini? WhatsApp. WhatsApp, apalagi? Ada lagi? Eh, WeChat pernah sih, cuman belum terlalu sering. Baru nyoba-nyoba dong katanya. Oke. Nah, ada nggak yang nggak ada di sini yang pernah kamu coba untuk VoIP? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, terima kasih. Untuk eh, Rizik, ada tahu line? Lain ada Nah, line itu nggak ada di sini kan? yang nggak ada. Ya, dia termasuk penggunaan nyata VoIP juga, line. Oke. Nah, jadi ini adalah penggunaan nyata VoIP di zaman sekarang. Mungkin kalian sudah banyak menggunakannya yang seperti Faiz bilang, tadi dia sudah menggunakan WhatsApp, pernah mencoba WeChat, dan juga Izik juga bilang ada juga Line yang memang tadi tidak masuk ke dalam yang saya tampilkan kali ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, oke, di VoIP itu ada firewall. Sebagaimana kita ketahui yang sudah jadi atau aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, tentu pasti
ada firewall. Nah, firewall ini tujuannya untuk garis pertahanan pertama untuk mencegah segala jenis hacking. Nah, dia nanti menjaga informasi rahasia yang memang tidak bisa masuk atau keluar dari aplikasi tersebut atau tidak bisa dimodifikasi. Nah, itu gunanya firewall pada VoIP. Hampir sama seperti firewall pada komputer umumnya seperti itu. Jadi di sini mungkin ilustrasinya dia menolak uh, data yang warna merah. Nah, data yang warna merah ini seperti mungkin scamming dan lain sebagainya, mungkin seperti itu, atau mencoba mengalihkan pesan dan lain-lain. Oke, oke, perangkat untuk implementasinya. Nah, sudah dilihat di sini ada contoh perangkat Cisco SPA 3102. Nah, ini merupakan sebuah gateway. Nah, jadi dalam VoIP itu ada yang namanya gateway. Nah, gateway ini berbentuk kartu ya. Kalau dulu itu berbentuk card yang bisa diinstal ke PC. Nah, kalau sekarang gateway ini dia berdiri langsung ya. Dia itu bisa berdiri langsung atau standalone atau perangkat yang berdiri sendiri yang nanti dapat terhubung ke STN, ke telepon publik atau ke jaringan lokal atau ke telepon analog. Nah, ini banyak fungsinya. Atau dia juga bisa terhubung ke cloud atau ke jaringan lokal, internet, sorry. Nah, di sini tergantung kebutuhannya. Jadi kalau kita butuhnya yang mana, silakan dicolok sesuai kebutuhannya. Oke, kita masuk ke keuntungannya. Nah, keuntungannya adalah biaya rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Dia bisa memanfaatkan infrastruktur jaringan yang sudah ada untuk suara. Nah, kekurangannya. Ada juga beberapa kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama yang pasti adalah suara tidak sejernih pada telepon PSTN atau telepon rumah biasa. Nah, berikutnya ada jeda dalam komunikasi. Walaupun nyatanya kita tidak merasakan jeda, adanya jeda itu pasti 0, sekian second pasti ada. Apalagi jika jaringan kita lambat. Itu pasti kalian merasakannya. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan di beberapa kota, nah penomorannya harus diatur diatur benar-benar. Karena kalau tidak diatur nanti akan menimbulkan masalah apabila nomor tersebut sudah didaftarkan, maka tidak akan bisa digunakan untuk melakukan panggilan. Nah, oke. Mungkin itu ada pertanyaan sebelum kita melihat video praktikumnya. Gimana anak-anak? Nggak ada sih Pak, cukup jelas. Oh, jelas ya. Kalau sudah jelas, bisa dilanjutkan ya. Oke. eh, Kalian punya waktu untuk mengerjakan praktikum 10 menit ya. Nah, selanjutnya nanti tugas kalian adalah di sini melakukan proses pengamatan langkah di atas. Jadi nanti ketika sudah berhasil, kalian menuliskan langkah-langkah kerjanya. Jadi apa saja langkah-langkah kerja dari awal, atau bagaimana langkah-langkah kerja dari awal sampai nanti telepon VoIP bisa terhubung. Mungkin itu. Nah, silakan langsung mulai saja dari sekarang. Oke, nanti di menit kelima mungkin Bapak mau lihat punyanya siswa ya masing-masing sudah sampai di mana gitu. Silakan dikerjakan dulu. Oke, Faiz atau Rafid mungkin ada yang bisa tampilin dulu salah satu. Faiz dulu aja, coba Faiz. Ya, Pak. Sudah. Ya, Pak. Langsung tes ke ke IP phone aja. Kalau sudah jadi, boleh. Kalau sudah jadi, boleh dites. Coba connect atau tidak. Connect, Pak. Oke, coba diangkat. Nah, ya deh. Tulisannya connected berarti berhasil ya. Iya. Oke, udah Faiz. Ambil dibuat laporannya berarti ya. Iya. Oke. Dimas sudah Dimas. Udah Pak, Kalau sudah boleh Dimas dilihat. ya Biar Bapak lihat. langsung dites aja Pak. Oke, boleh Dimas, silakan. Coba tesnya ke analog Dimas. Analog, ya. Ya,
Ini telepon ke 1003. Belum Dimas, belum di. Oh, ini Pak. Nah, connected. Nah, sip, itu tuh connected. Oke, berarti sudah terhubung itu ya. Ya, Untuk ke telepon analog, sorry, untuk dari telepon digital ke telepon analog atau dari telepon ke analog. Oke, silakan Dimas. Untuk apa LKPD-nya sudah diisi juga Dimas? dikit lagi Pak. Oh, dikit lagi. Oke, dilanjutkan dulu. Nanti coba kalau sudah Bapak lihat. Silakan. Oke, Iya. good job semuanya. Silakan, David ditutup. Mungkin Dimas bisa dilihat LKPD-nya mungkin sudah. Udah nih Pak. Silakan. Oke, jadi nanti LKPD-nya itu isinya langkah-langkah kalian ya. Jadi berupa screenshot atau berupa kodenya diperlihatkan. Nah, ini berupa screenshot ya. Oke, nggak apa-apa Dimas, lanjut ke bawah. Ini Pak langkah-langkahnya dari sini Pak. Oke, nah lanjut ke bawah sampai, nah ya diberikan tanda merah, boleh lanjut. Nah ya, Ini yang analog Pak. oke, bawahnya pengujiannya berarti itu ya. Oke, Iya. connected tulisannya. Oke, sip. Kalau gitu nanti tinggal dikumpulkan di classroom ya, seperti yang Bapak taruh tempat LKPD-nya. Itu aja Dimas. Terima kasih. Yang lain juga sama ya. Nanti seperti ini kurang lebih. Silakan kalau yang memang lupa screenshot ya masih bisa kode-kodenya tadi di screenshot, termasuk langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Silakan nanti hari ini Bapak tunggu sampai jam 12. Cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas Oke. Pak. Oke, jadi kesimpulan kali ini mungkin ada yang ingin menyimpulkan apa itu VoIP. Tunjuk Pak. Boleh Dimas, Dimas mau nih kayaknya nih, Dimas Aduh. Maulana. Menurut saya kalau VoIP itu suatu Ya, protokol silakan. atau transmisi jaringan untuk eh, saling bertukar suara Pak. Oke, ya Biasanya bagus. Hmm. dari telepon analog ke digital ataupun sebaliknya. Oke, dari apa yang tadi ditayangkan atau presentasikan dan juga didemonstrasikan ya memang seperti itu. Jadi kita mendemonstrasikan bagaimana pertukaran suara terjadi, bagaimana bisa terhubung walaupun idealnya ini masih dalam suatu jaringan lokal, tapi pengertiannya sudah jelas. Memang yang paling sederhana adalah pertukaran suara ya Dimas ya. Mungkin yang lain juga sama. Jadi seperti itu VoIP dan juga mungkin protokolnya sudah jelas dia menggunakan TCP/IP dan juga dia bisa dilakukan di jaringan lokal dan juga jaringan internet. Nah, itu kesimpulannya. Ada lagi mungkin kelebihan dan kekurangannya tadi sudah dijelaskan bahwa memang kelebihannya itu banyak, termasuk harganya murah. Dan kekurangannya itu adalah suaranya tidak sejernih dari telepon biasa, itu yang paling penting. Dan juga ada delay. Mungkin itu dari Bapak. Ya, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan melanjutkan konfigurasi ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan secara luring atau tatap muka untuk konfigurasinya. Karena apa? Karena di sekolah ya Bapak sudah sediakan 2 IP phone dan juga peralatan ATA untuk kita konfigurasi secara langsung ya. Jadi kalau bisa ya nanti kita akan tatap muka agar kalian bisa tahu konfigurasinya langsung. Jadi yang sekarang simulasi untuk yang kedepannya kita akan melaksanakan praktek langsung. Mungkin itu saja dari Bapak. Bapak akhiri, jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Bapak akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Jaga terus kesehatannya. Jangan lupa istirahat, masker digunakan. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.